Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sihat Sehat dimanapun Anda berada, di spesial Ramadan kali ini Sihat Sehat kembali hadir dengan menghadirkan salah seorang spesialis penyakit dalam dari RSUD Tengku Rafean Kabupaten Siak, yaitu Bapak Dr. Karim. Halo Pak Dokter, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Baik, pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana manfaat puasa bagi penderita diabetes. Tetaplah di Sihat Sehat, aku sehat, kamu sehat, kita bahagia. Ya, pemirsa Sihat Sehat, seperti yang saya sampaikan tadi, topik kita kali ini adalah bagaimana manfaat puasa bagi penderita diabetes. Nah, Pak Dokter, sebelum kita bicara jauh nih Pak, manfaat puasa bagi penderita diabetes, saya dan pemirsa juga mau tahu dulu nih Pak, sebenarnya diabetes ini apa Pak, dan bagaimana bisa menyerang kita? Terima kasih Bapak. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita telah diberikan Allah cucuran rahmat dan maghfirah sehingga kita sehat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang manfaat daripada puasa ya, dengan penyakit diabetes, apa hubungannya. Ya. Ya, jadi Bapak pertanyaan tadi menandakan bagaimana pertanyaannya? Ya, bagaimana kita mengenal bahwa ini disebut diabetes? Diabetes mellitus ataupun penyakit gula ini adalah suatu kumpulan. Saya definisikan dulu. Ini suatu kumpulan, ya, yang ditandai dengan adanya gangguan daripada metabolisme karbohidrat, lemak, protein. Jadi dia gangguan metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein yang disebabkan karena kurangnya hormon insulin. Kurangnya hormon insulin dan reseptor insulin yang mengakibatkan terjadilah peningkatan gula darah. Itu namanya hiperglikemi. Berarti memang ada faktor insulin yang berkurang di dalam tubuh. Jadi normalnya insulin itu produksi oleh tubuh sekitar 50-60 per hari. Per hari. Pada pasien diabetes ini bisa 30 bahkan 20. Jadi si insulin tidak bisa mengcover metabolisme karbohidrat yang kita makan sehari-hari. Kita kan makan tentu beras, nasi, teh manis kadang, gula, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya, itu mengandung karbohidrat dan lemak. Jadi hasil akhir makanan itu menimbulkan gula. Gula itu harus dinetralisir oleh hormon kita, itulah hormon insulin. Kalau kurang hormon itu, maka tidak bisa dia menetralisir, terjadilah peningkatan gula darah. Jadi prinsipnya hormon. Jadi diabetes ini juga berkaitan dengan pola hidup ya Pak? Pola hidup. Oke, nah ini bagaimana nih Bapak melihat peningkatan diabetes saat ini dengan pola hidup masyarakat kita? Ini korelasinya seperti apa? Kita lihat sehari-hari pola hidup terutama di Siak, ini pola hidup kita terlalu makan makanan yang mengandung banyak karbohidrat, lemak, protein. Makanan siap saji banyak, sehingga makanan-makanan yang kita makan itu yang tinggi karbohidratnya, tinggi lemaknya, tinggi proteinnya, yang kita konsumsi selalu berlebihan, sehingga tubuh kita kadang-kadang tidak sanggup menetralisir oleh karena kita jarang olahraga. Sebenarnya kalau dengan banyak makanan pun cukup kita olahraga, ini akan dipecah oleh tubuh untuk menjadi energi. Tapi akibat pola makannya terlalu berlebih, yang makanan yang siap saji, telur, susu, kopi susu dan sebagainya itu meningkatkan kadar gula darah. Akhirnya bagaimana? Timbullah kadar gula darah tinggi karena berlebihan yang kita makan tadi. Oke. Nah, kemudian gini Pak, ini kan kita udah tahu nih pemahaman mengenai diabetes atau kelebihan gula darah. Kemudian juga berasal dari pola hidup. Dampak terburuk dari diabetes ini apa sih Pak? Jadi kalau sekiranya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dalam jumlah yang tinggi, lemak dalam jumlah yang tinggi, protein dalam jumlah yang tinggi, yaitu pola hidup yang tidak benar,
akibatnya terjadi penumpukan. Terjadi penumpukan dalam tubuh, gula, terutama gula yang berlebih tadi itu akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Bisa disimpan di dalam kulit dan bisa di dalam perut. Maka kita tengok sering pada pria, perutnya sering buncit ke depan. Itu kenapa ke depan buncitnya? Karena lemak terlalu banyak, glukosa terlalu banyak numpuk di situ. Akibatnya apa? Terjadilah kerusakan daripada reseptor insulin. Sehingga dengan reseptor insulin rusak, maka terganggulah nanti dia menetralisir gula darah. Jadi prinsipnya akibat daripada produksi insulin sudah berkurang, pola makan kita yang terlalu berlebihan, yang pola hidup tadi, makanan berlemak yang terlalu banyak, mengakibatkan terjadinya peningkatan gula darah yang menimbulkan komplikasi ke berbagai organ. Misal, normalnya gula darah itu pada seseorang antara 120 sampai 160. 120 sampai 160 mg per desiliter. Dikatakan gula bila di atas 200 itu gula darah at random setelah makan di atas 200. Dan kalau kadar gula darah puasa kita periksa di atas 126, itu normal. Normalnya di bawah 126. 2 jam PP atau setelah makan di bawah 200. Bila berlebih maka dikatakanlah gula. Jadi prinsipnya gula darah normal puasa, artinya kita puasa pada malam hari, paginya diperiksa gulanya di bawah 126. Setelah makan 2 jam setelah makan dia tidak boleh lebih di atas 200. Ditambah dengan gejala klinis. Apa gejala klinis penyakit gula? Pertama, sering haus, kerongkongannya haus. Kedua, sering kencing, terutama malam hari. Ketiga, kebas-kebas. Keempat, penurunan berat badan. Karena dia banyak makan, seharusnya kebanyak makan gemuk. Ya. Dia tidak banyak makan, kurus. Oleh karena glukosa itu tidak digunakan oleh tubuh. Jadi dia berat badan menurun. Yang kelima, gatal-gatal. Dan yang keenam, ada impoten pada laki-laki. Terjadi hubungan seksual melemah. Gejalanya. Kemudian selanjutnya timbul keputihan pada wanita. Nah, itu gejala klinisnya. Jadi kalau ada gejala klinis ini, kemudian kita periksa gula darah di atas 126, puasa, 2 jam PP setelah makan di atas 200, gula lah dia. Kita ponislah dia gula. Udah, nanti kalau gula maka perlu kita jaga pola hidup dia. Bagaimana? Dengan diet, olahraga. Kalau nggak berhasil, baru dengan obat-obatan. Misalnya obat metformin, ya kan? Atau obat yang lain. Insulin sekretago, yaitu glibenclamid, kita tambah obat. Tapi prinsipnya olahraga dulu dengan diet. Bisa nggak olahraga dan diet menurunkan gulanya? Kalau bisa, itu dulu. Kalau nggak bisa, baru pakai obat. Kalau nggak bisa obat, baru pakai insulin. Karena dia kurang insulin tadi. Kan kurang insulinnya. Jadi kita berikan insulin dari luar. Nah, jadi kalau ini kita kendalikan, maka komplikasi terhadap komplikasi diabetes ini, Pak, kalau sakit gula komplikasi banyak. Dari atas sampai bawah. Dari atas, matanya kabur. Mulutnya, giginya goyang. Itu komplikasinya. Kemudian turun ke bawah, jantung terjadi jantung koroner, penyumbatan pembuluh jantung. Paru, TBC paru. Perut, gastropati, sering sakit mah, gembung. Penis, turun ke bawah, impoten. Kaki, kebas-kebas. Telapak kaki sering luka, gangren namanya. Luka pada gangren. Ini komplikasi daripada gula yang terlalu tinggi. Inilah komplikasi-komplikasi yang kayak gimana. Ini kalau tidak ditata baik, tidak diatur pola makannya, menimbulkan komplikasi ke ginjal. Itulah gagal ginjal. Jadi kalau sekiranya komplikasi ke ginjal, itu namanya diabetik nefropati. Jadi akibat gula timbul efek ke ginjal, maka cuci darah. Pasien kita banyak, Pak, sini pasien cuci darah yang disebabkan karena gula terlalu tinggi, tak terkontrol, menyebabkan gagal ginjal. Maka dicucilah darahnya, dibersihkan. Kalau tidak, sesak pasien. Sesak dah.
Saya kasih contoh supaya mudah. Anak balita itu paling suka, anak balita kan antara umur setahun sampai 5 tahun. Dia paling suka makan Permen, yang manis-manis. Manis-manis. Permen, coklat, Es susu, krim. itu yang dimakannya. Akibat makan permen, coklat, susu dari umur setahun sampai 5 tahun, maka mulutnya kan terpapar gula. Giginya bagaimana? Kropos, hitam-hitam giginya kan? Iya. Karena apa? Terpapar oleh gula, hitam-hitam. Akibatnya apa? Karena kropos, berlubang, dia dicabut, tak bisa dipakai. Begitu juga gula darah. Bila gula darah di atas 200, pada diri kita, manusia ini, di atas 200, maka gula itu akan menumpuk ke ginjal. Ginjal itu kropos. Kenapa? Terjadi glikasi namanya, kerusakan endotel pembuluh darah di ginjal. Rusaknya kroposnya ginjal, akibatnya tak bisa dipakai ginjalnya. Makalah dilakukan cuci darah. Itulah mesin tadi kita lihat nanti, mesin cuci darah. Itu mesin cuci darah itu pengganti ginjal, karena ginjal si pasien tidak dipakai. Dia hidup, orang itu kita lihat manusia tadi pasien saya hidup, tapi ginjalnya sudah mati, tak berfungsi, hanya numpang hidup. Nah, sebagai parasit, hanya sebagai numpang hidup lah dia. Nah, ginjalnya. Jadi diambil alih lah ginjal dia itu dengan mesin. Maka dia cuci darah seminggu 2 kali. Dalam satu minggu itu 2 kali. Misalnya Senin, Kamis. Senin dicuci selama 5 jam. Nanti hari Kamis suruh datang 5 jam. Jadi 1 minggu itu dia harus penuhi 10 jam cuci darah. Cuci darah. Oke. Jadi seminggu 2 kali, sekali cuci darah 5 jam. Dalam 1 minggu 2 kali 10 jam. Itu harus rutin. Kalau tidak dilakukannya cuci darah selama seminggu 2 kali itu, dia akan timbul sesak napas, bengkak kaki, gelisah. Kenapa? Karena dia keracunan daripada urium dalam tubuh. Karena urium ini yang kita makan sehari-hari, makan pisang, makan nasi minang misalnya, nasi kapau segala macam. Itu yang kita makan itu, Pak. Yang kita makan makanan yang enak-enak, yang lauk-lauk, yang apalagi di Siak ini kan makannya enak, betul. Itu hasil akhir makanan itu urium. Urium itu harus dikeluarkan oleh ginjal. Ginjalnya udah rusak, numpuklah dalam darah. Akibatnya apa? Terjadilah kerusakan daripada jantung, paru dan sebagainya. Itulah komplikasinya. Akibat urium, racun yang dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal, terjadi penumpukannya, namanya uremia. Penumpukan darah dalam itu nanti kita lihat berapa kadarnya. Kalau kadar uremia di atas 150, di atas 200, kreatinin di atas 7, cuci darah. Wajib cuci darah. Oke. Baik, ini Pak, dari beberapa literasi yang saya baca, puasa ini memberikan dampak yang sangat baik atau positif terhadap penderita diabetes. Nanti akan saya tanya lebih lanjut, Pak. Kita akan rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, Pak Dokter, ini sekarang kita berada di ruang cuci darah. Ya, ini nampaknya ada beberapa pasien, Pak, yang sedang dirawat di sini dan mengikuti proses cuci darah. Ini pasien-pasien siapa saja nih, Pak? Ini pasien cuci darah ini lebih kurang ada 35 orang sampai 40. Nah, jadi pasien-pasien ini antara 30-40 ini penyebabnya kebanyakan diabetes, kencing manis, dan sakit gula, hipertensi. Nah, salah satu dari pasien-pasien gini ini kan pada pagi hari ini lebih kurang ada 10 orang cuci darah pagi ini. Nah, ini salah satu ibu ini penderita diabetes. Nah, ini diabetes, Pak. Nah, akibat diabetes menimbulkan komplikasi ke gagal ginjal yang saya terangkan tadi. Nah, saya mau tanya juga pada ibu, ibu penyakit kencing manis sudah berapa tahun penderita gula? Enggak, waktu kena sakit gula itu udah berapa lama? Sudah 3 tahun. 3 tahun penderita gula. Sekarang sampai sekarang? Hah? Gulanya sekarang ini 100. Ibu cuci darah udah berapa tahun? 3. Jadi dia kena sakit gula 3 tahun.
setelah 3 tahun cuci HD 3 tahun, udah 6 tahun berarti kan. Nah, jadi 6 tahun dari penderita gula nih. Nah, jadi dengan cuci darah Pak, ini pun memperbaiki gula. Nah, Ibu ada makan obat gula? Kadang kalau kasih Artinya berkurang ya? Ya, jadi mesin ini cuci malah justru rendah terus. rendah. Jadi cuci darah ini Pak, Cuci darah nah, itu. cuci darah itu Pak menurunkan gula juga. Kadar Pak. gulanya. Jadi konsumsi obat akan berkurang. Nah, buktinya ibu ini penderita gula 3 tahun, akhirnya kena kerusakan ginjal, cuci darah dia udah 3 tahun udah cuci darah. Dan kualitas hidupnya pun setelah cuci darah lebih enak ya. Mana lebih enak ibu? Waktu sakit gula tanpa cuci darah dengan sakit gula tapi cuci darah. Dan sekarang karena rendah terus jadi nggak ada Keluhan. Nah, berarti ibu ini dengan cuci darah sakit gulanya itu tidak ada keluhan lagi. Oke. kadang sampai paling cuma 90. Nah, ada 90 Oke. Pak. Padahal pas sering dirawat ya sama bapak ini sampai 250. Nah, Tapi dulu. paling tinggi segitu kayaknya ya Dok, ya. Jadi Pak, sebelum dia cuci darah gulanya 250. Nah, setelah cuci darah 90. Berarti obat pun berkurang. Nggak Obat perlu makan berkurang. obat, cukup mesin. Dan kemarin bisa. Berarti tapi ini prosesnya akan tetap dijalankan ya Pak ya? Jalankan seterusnya dia cuci darah. Nah, dan ibu puasa atau enggak? Enggak. Ya, nah inilah orang-orang yang sakit gula tidak boleh puasa. Kan tadi sakit gula kan ada 2. Ada yang dia boleh puasa, tidak berkomplikasi. Sementara ibu ini berkomplikasi. Oke. Nah, apa komplikasinya? Gagal ginjal. Jadi dia Awalnya kita kan nggak tahu, kan di marah sama bapak ini kan puasa yang pertama dulu udah dok baru cuci kan pas ke ruangan saya kan nggak tahu jadi puasa iya langsung drop gitu. drop. Oke. Kemarin dia dicobanya karena ingin puasa, di puasa drop gula Pak, hipoglikemi, beringat dingin, berdebar jantung. Nah. Makasih Bu. Terima kasih Bu ya. Jadi aman ibu nih setelah cuci darah. Jadi pun macam-macam Pak. Nah. Ini ruang isolasi juga Pak, cuci darah semua nih Pak. Oke. Berarti kalau pagi memang penuh ya Pak ya Penuh. pasien yang cuci darah? Dia 2 shift, Oke. pagi sama siang, Ini berapa lama sih Pak proses cuci darahnya Pak? 5 jam. Jadi sekali baring kita 5 jam 5 ya jam. proses cuci? 5 jam lah dia cuci darah, menjalani hemodialisa nih selama 5 jam. Nah, nanti habis 5 jam masuk yang Baru. shift yang berikutnya. Jadi apa kegiatan ibu? Ya berzikir, sambil santai duduk, kadang-kadang lagi makan boleh ambil makanan ringan. Ya, karena kan suntuk juga dia apa mau dikerjakan dari 5 jam. Karena proses cuci darah Pak berjalan terus Pak. Mari Pak ini kan berjalan. Nah, ini kan berjalan nih Bu dari sini. Diambil darah dia, dicuci jarum masuk ke mesin, dicuci, dibuang yang kotornya. Yang urium tadi buang, nanti setelah dimasukkan Masukin lagi. dia siklusnya masuk keluar, cuci. Ini yang mencuci. Ini pengganti ginjal tuh inilah. Ginjal kita kan kalau kita orang sehat, ginjal kita yang mencuci, yang membersihkan kotoran-kotoran urium tadi. Tapi kalau ibu ini udah nggak bisa lagi ginjalnya. Inilah penggantinya tadi. Ibu sakitnya apa Ibu? Ginjal. Oh ginjal. Apa penyebabnya Bu? Nggak tahu itu. Darah tinggi atau gula? Bulan darah tinggi. Darah tinggi. Ah, ibu ini darah tinggi. Berapa tensinya? Jadi yang dari tadi Nah, 140. Jadi dari waktu belum cuci darah berapa tensinya? 200. 200. Sebelum cuci darah 200, setelah cuci darah terus apa? Jadi mesin cuci darah itu menurunkan tensi juga Pak. Jadi banyak kegunaan mesin ini. Ya, jadi obat pun tak perlu lagi banyak. Nah, keuntungannya banyak. Tapi ya sempat dia tidak controlling, artinya sebelum cuci darah ini seharusnya makan obat sebelum ada komplikasi. Macam diabetes tadi, kalau dijaga pola hidup tadi, maka gula akan teratur, terhindar dari gagal ginjal. Ini kan enggak, pola hidup enggak sesuai, obat, olahraga enggak ada, segala macam yang tadi faktor risikonya itu, nah ini
Ya akibat. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter udah dibawa keliling-keliling juga nih ngelihat pasien yang sedang proses cuci darah. Ya, pemirsa kembali di Siak Sehat, aku sehat, kamu sehat, kita bahagia. Pak Dokter, di beberapa literasi yang saya baca, puasa ini memberikan banyak manfaat bagi penderita diabetes. Ada yang mengurangi ketergantungan terhadap obat, kemudian juga fungsi organ-organ tubuh juga mulai kembali membaik. Nah, ini bagaimana penjelasannya secara klinis, Pak? Jadi kita ketahui bahwasanya gula yang tinggi dalam darah ini akan merusak daripada endotel pembuluh darah. Endotel pembuluh darah akan rusak, akibatnya timbullah penyakit yang menimbulkan komplikasinya. Komplikasi terutama jantung koroner, Pak. Obesitas intara, perut besar ke sebelah, perut buncit. Atau penyakit yang gastropati, lambungnya sering sakit. Dibilang orang padahal akibat gula yang tinggi. Jadi kalau dengan puasa, ini kan kadar gula darah akan turun. Karena apa turun? Karena kalau kita tidak makan dari pagi, subuh sampai mau dekat menjelang maghrib kan tidak makan. Gula yang tinggi dalam tubuh, kan gula tadi kan sumber energi, dipecah oleh tubuh. Insulin kita akan memecah gula yang lebih, yang di atas 200. Kadang-kadang gula darah pasien-pasien kita selalu di atas 300, 400, 500, Pak. Tinggi kadar gula darahnya. Inilah yang menyebabkan komplikasi. Tapi dengan adanya puasa, ini dipecah glukosa tadi. Gula ini dipecah oleh tubuh. Dipecah menjadi energi. Tentunya kadar gula darah akan turun. Kan turun. Karena dipecah jadi energi. Turun gula darahnya. Maka dengan turunnya gula darah itu, maka komplikasi yang ke jantung, ke mata, ke alat kelamin, dan ke paru-paru itu akan menurun. Ke otak akan menurun. Kenapa? Gula tidak terpapar. Organ-organ tubuh kita tidak terpapar oleh gula. Kenapa? Gulanya menurun dalam darahnya. Jadi pemakaian obat akan berkurang. Yang biasanya makan obat 1 hari 2 kali, cukup sekali setelah buka puasa. Jadi kos untuk beli obat akan menurun. Nah, maka keuntungannya banyak. Gula darah kita turun. Kemudian kos untuk makan obat akan turun. Kadang-kadang pasien ini kan jenuh dia makan obat, Pak. Banyak berapa macam, bisa sampai 5-6 macam, pagi sama sore, siang dan malam. Tapi pada puasa tidak, sekali sehari dikurangi dosisnya. Kenapa? Puasa ini sudah menurunkan kadar gula. Jadi oleh karena itu, dengan adanya puasa, gula darah akan turun dan obat yang dimakan akan turun dan biaya beli obat akan turun. Nah, itu sudah diteliti di Amerika. Orang-orang puasa, orang-orang Islam yang mengerjakan ibadah puasa ini, maka kos terhadap harga obat, pembelian obat jauh, Pak, drastis sampai 50%. Kekurangannya. Jadi betapa untungnya kalau kita puasa. Memang ada siapa-siapa saja yang tidak boleh puasa, kan bisa. Kan nggak semuanya orang mesti puasa. Jadi kalau orang penyakit apakah bisa? Misalnya kalau sakit gula dengan komplikasi, misalnya dia diabetes, tapi komplikasi ke ginjal macam cuci darah. Nah itu dia bisa tak puasa. Karena apa? Karena sudah terjadi kerusakan organ. Nanti kalau dia puasa kita takut hipoglikemi, arti gulanya drop. Nah, turun nanti timbul gejala-gejala lain lagi, berkeringat dingin, gelisah, jantung berdebar-debar. Itu kalau gulanya rendah. Nah, jadi orang-orang yang mana yang tidak boleh puasa, jadi kalau sekiranya gula darahnya tinggi, disertai dengan ada komplikasi. Komplikasi yang saya bilang tadi, komplikasi apa? Gagal ginjal, stroke. Nah, itu boleh dia tidak puasa. Tapi selagi tidak ada dia komplikasi, boleh puasa. Bagus. Turun gula darahnya. Dan dia akan jadi sehat. Kenapa? Komplikasi daripada gula tinggi akan turun komplikasi-komplikasi. Baik jantung saya bilang tadi, otak, mata, gigi, paru-paru, gastropati, lambung, dan yang semuanya. Kaki, ekstremitas, gangren, kaki yang busuk. Banyak kita tengok masyarakat kita sekarang luka kakinya, bahkan jadinya amputasi, kerusakan. Karena gula numpuk di kaki, terjadilah nekrosis, kematian jaringan. Nah, jadi itu, Pak,
Makanya peranan puasa ini memang kan dibilang Nabi juga, hendaklah kamu puasa karena puasa itu sehat. Itu Nabi, hadisnya ada Pak. Jadi memang sudah dibilang Nabi, dan Allah pun sudah berfirman kan surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan puasa kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi dengan kaitannya dengan hadis Nabi, kaitannya dengan puasalah kamu, sebab puasa itu sehat. Terbukti hadis Nabi itu mengatakan bahwasannya itu dibilang Nabi berapa ribu tahun yang lalu Pak. Sekarang realisasinya dipakai orang dan realisasinya nyata. Memang puasa itu sehat. Oke, nah sekarang begini Pak, ketika seseorang yang dengan diabetes, kemudian dia berpuasa, kadar gula darahnya juga turun, atau mungkin bisa jadi normal kembali. Nah ini kan diabetes juga berkaitan dengan pola makan, pola hidup. Nah ketika orang berpuasa nanti ketika berbuka nih, ya kan ada juga nih perkataan atau tagline yang berbukalah dengan yang manis. Nanti ada TS manisnya, ada sirup manisnya, ada kolak manisnya. Pola makan seperti apa yang harus dipakai untuk para penderita diabetes ini? Jadi pas sewaktu kita berbuka puasa itu maka dibagi, ada porsi-porsinya. Sebelum waktu pas beduk kita disuruh berbuka 10%. 10% dari karbohidrat. Oke. Ya, 10%. Itu sebelum beduk. Setelah beduk, sebelum maghrib, sebelum mengerjakan sholat maghrib, kita buka 10% karbohidratnya. Nanti sewaktu kita setelah sholat maghrib menuju sholat isya, kita makan 30%. Kemudian setelah tarawih kita makan 10%. Jadi berapa itu? 50%. Sisanya nanti kita makan sahur. Jadi ada porsi-porsinya. Jangan makannya terlalu pas buka, terlalu banyak sampai 100% sekaligus kita makan. Nah itu menyebabkan gula darah akan meningkat. Jadi ada persentasinya. Waktu pas berbuka hanya 10%. Jadi 10% sebelum sholat maghrib, 30% setelahnya, 10% setelah isya, sisanya di sahur. Di sahur. Makanan apa saja? Kita makanlah, carilah makanan yang mengandung kalori yang siap pakai. Artinya glukosa. Glukosa apa? Macam zaman Rasulullah dulu madu atau korma. Ya. Jadi itu kita minum langsung dipakai, dipecah menjadi energi. Kita nggak lemas. Nah, karbohidratnya kita batasi, tetap kita hitung tadi. Lemaknya dan proteinnya kita tetap hitung berapa persennya. Nah, jadi yang penting kita pakailah jangan terlalu banyak, kita memakan pada waktu pas berbuka. Persentasinya kita bikin 10, 30, 50 pas waktu sahur. Nanti karbohidratnya berapa persen, lemaknya berapa persen, proteinnya kita atur, dihitung. Ada perhitungan di ilmu gizi. Nah, kemudian Pak, ketika kita sudah menjalankan pola hidup sehat dengan pola makannya, kemudian hidup juga sudah teratur, bagaimana kita menjaga tubuh kita untuk tidak lagi nih terserang oleh diabetes? Setelah kita kontrol tadi gula darah kita, jadi dengan diet, dengan olahraga, ya, dengan diet dan olahraga, kemudian kalau memang perlu obat tadi kita makan obat rutin, karena kalau orang udah penderita gula dia seumur hidup Pak makan gula obat. Kalau udah kita ponis dia sakit gula, maka dia seumur hidup makan obat. Tetapi dosisnya yang kita ringankan. Jadi dengan olahraga, udah diet diabetes namanya, kemudian obat yang minimal yang bisa mengontrol gula darah biar gula darah puasanya dia rendah dari 126 tadi, prinsipnya di bawah 126. Gula darah setelah makan kecil dari 200. Udah, kemudian kita hindarilah makan makanan yang menimbulkan komplikasi, misalnya kolesterol tinggi, junk food, ya kan, alkohol, rokok. Ada yang makan makanan yang menyebabkan terjadinya penumpukan lemak yang banyak.
jadi kita tetap juga kontrol. Usahakan kolesterol tinggi itu dikurangi lah. Misalnya ya otak kambing, otak lembu, udang. Oke. Nah, itu kan kolesterol tinggi tuh. Nah, itu dikurangi. Nah, sudah tuh junk food, makan-makan yang gizi dikurangi. Kemudian alkohol dan rokok, terutama rokok. Rokok ini bisa menyebabkan komplikasi juga, Pak. Jadi rokok kalau bisa stop, kalau bisa. Nah, kalau tak bisa ya dikurangi. Tapi seharusnya stop kalau bisa rokok. Kenapa bulan puasa kita bisa stop rokok? Orang tak merokok bisa kalau ada keinginan. Nah, rokok merupakan biang kerok untuk terjadi gula juga, Pak, karena merusak endotel dari pankreas. Orang merokok, orang alkohol ini merusak hormon sel-sel pankreas. Ya, kita ketahui sel pankreas ini kan menghasilkan insulin. Kalau pabriknya rusak, tentu produksinya akan turun. Nah, siapa yang merusak ini? Alkohol. Siapa yang merusak ini? Rokok. Nah, jadi kita hindarkan ini supaya produksi insulin kita cukup. Karena saya bilang tadi insulin itu kan normalnya antara 50 per hari. Jadi orang perokok dan alkoholik, peminum ini sel pankreas ini akan turun, rusak, produksi insulin akan turun jadi 20. Kan memakai insulin nanti pasiennya. Oke, baik. Saya masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak terkait dengan diabetes ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa masih di program Sehat bersama Dr. Karim dari RSUD Tengku Raffian Kabupaten Siak. Pak Dokter, diabetes ini bisa menyerang siapa saja sih, Pak? Jadi diabetes ini bisa saja menyerang orang muda, orang tua bisa. Kalau diabetes yang menyerang orang muda, anak-anak, saya jumpa anak umur 5 tahun, 7 tahun penderita diabetes. Berarti namanya diabetes juvenile, faktor keturunan. Ya, memang kerusakan dari gen. Bisa juga pada orang dewasa. Nah, tapi prevalensinya paling banyak di dewasa tua, di atas 40 tahun itu di atas paling banyak. 40 tahun. Okay. Ya, usia muda pun ada, buat ada. Jadi tergantung pola hidup tadi lah. Okay. Berarti artinya diabetes ini bisa menyerang siapa saja. Kalau anak-anak mungkin ada faktor genetiknya, Pak ya, diturunkan. Kalau yang udah dewasa berarti di pola hidup mereka. Oke. Sebagai bagian akhir dari bincang-bincang kita kali ini, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan diabetes, kemudian pola hidup kita, dan bagaimana seharusnya kita menyikapi untuk bisa selalu hidup sehat? Terima kasih, Pak. Jadi kalau begitu kita prinsipnya ya jagalah kebugaran, ya supaya hidup sehat. Kita jaga kebugaran kita, ya makanan. Pola hidup makanan kita sesuaikan dengan standar, ya, jangan terlalu berlebih. Nah, kemudian kita olahraga teratur, kemudian kita makan sayur-sayuran yang berhubungan dengan insulin. Karena kadang sayur-sayuran kita makan itu bagus, Pak, karena banyak mengandung vitamin dan memperbaiki organ. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Jadi dianjurkan memang sayur-sayurannya itu yang kalau bisa 7 warna. Buah-buahan pun 7 warna. Kenapa 7 warna? Karena dia mempunyai antioksidan berbeda-beda. Nah, bisa sebagai proteksi jantung, misalnya jambu. Jambu itu, Pak, rupanya bisa memperbaiki jantung karena dia mengandung antioksidan. Nah, jadi banyak, Pak. Jadi macam vitamin C. Vitamin C itu bisa dijumpai di jeruk atau nanas. Nah, itu vitamin C itu menguatkan imunitas kita. Nah, jadi buah-buahan perlu. Kemudian kalau bisa ya hindari rokok. Rokok tetap sama alkohol itu yang perlu kita stop. Jangan kita kasih dia untuk kita pergunakan, jangan. Stop rokok, stop. Sampai sekarang kan ada di rumah sakit ini, stop rokok. Kalau sempat merokok, denda. Itu sakit apanya tuh, Pak? Bukan dilarang merokok lagi ya, Pak, tapi stop merokok. Stop rokok. Jadi gitu, Pak, saya rasa stop rokok, peminum alkoholik, stop. Hidup sehat itu tadi buah-buahan, sayur-sayuran saya bilang tadi, kemudian ya ikan, lauknya ikan kalau bisa protein tinggi, ya. Nah, kurangi makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi tadi, seperti yang saya bilang udang, tak boleh, kepiting boleh, tapi itu kurangi, batasi. Baik, terima kasih Pak Karim untuk waktunya.
Baik pemirsa sehat-sehat dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami dalam program Sehat kali ini dengan tema manfaat puasa bagi penderita diabetes. Semoga apa yang kita bincangkan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Kino Femirata atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Aku sehat, kamu sehat, kita bahagia. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.